Film diawali dengan menampilkan sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Spring Avenue. Di daerah tersebut berdiri sebuah restoran tradisional bernama The Seven yang selalu ramai pengunjung. Restoran ini dikelola oleh seorang koki muda berbakat bernama Skyko yang dikenal luas karena kemampuan memasaknya yang luar biasa. Setiap hidangan yang ia sajikan selalu memuaskan para pelanggan. Hai Wei， 哇！你做乜鬼啊？撞嚟撞去咯！ 伙計餐牌，搞乜咁熱㗎？咪一 Di tempat lain berlangsung sebuah acara pembaptisan untuk seorang anak keturunan keluarga kerajaan. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting kerajaan dan ditangani oleh seorang koki asal Prancis bernama Paul Ahn yang dibantu oleh rekan sekaligus kekasihnya Mayo. Hidangan yang mereka sajikan berhasil memukau keluarga kerajaan. Atas keberhasilannya, Paul ditawari kenaikan jabatan oleh atasannya. Namun, ia menolak tawaran tersebut karena ingin mencari tantangan baru dan memutuskan untuk bekerja di sebuah restoran baru di Tiongkok. Congratulations. I've decided to leave, and we will definitely meet again someday. Sementara itu, di Spring Avenue beredar kabar bahwa kawasan tersebut akan segera dikembangkan. Berbagai restoran dan bangunan modern akan dibangun demi mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan popularitas wilayah tersebut. Di tengah situasi ini, Sky terlihat mengenang masa lalunya. Ia dahulu tinggal bersama ayahnya yang juga seorang koki, namun sering menerima perlakuan kasar karena dianggap tidak memiliki bakat memasak. Ayahnya bahkan merasa malu memiliki anak seperti Sky hingga akhirnya memutuskan pergi meninggalkannya dan menitipkannya kepada sahabatnya Seven. Restoran The Seven yang kini menjadi tempat Sky bekerja merupakan milik Seven, sosok yang telah mengajarinya memasak hingga menjadi seperti sekarang. Karena peran besar tersebut, Sky memanggilnya dengan sebutan guru. Keesokan harinya, Paul terlihat berada di pasar untuk mencari ikan. Namun, ikan yang ia inginkan telah habis karena penjual lebih dahulu menjualnya kepada Sky. Disinilah pertemuan pertama antara Paul dan Sky terjadi. Paul merasa kesal, tetapi penjual ikan tersebut menjelaskan bahwa hanya Sky yang mampu mengolah ikan itu menjadi hidangan yang sempurna di Spring Avenue. Akhirnya, penjual memutuskan untuk membagi ikan tersebut agar keduanya bisa mendapat bagian. Tidak lama kemudian, sebuah restoran mewah bernuansa putih bernama Stellar berdiri tepat di seberang The Seven. Perbedaan antara kedua restoran tersebut tampak sangat kontras. Pembukaan restoran baru itu berlangsung meriah, namun suasana berubah kacau ketika warga setempat melakukan aksi protes karena khawatir restoran favorit mereka, The Seven, akan tergeser. Ini聽住，我哋請翻嚟嘅係全世界最頂級嘅廚師嚟呢一度開呢一間餐廳，最頂級嘅廚師嚇，有本事鬥下廚藝咯！切磋下，我比試下。Di tengah ketegangan tersebut, Sky dan Paul pun ditantang untuk menunjukkan kemampuan memasak mereka dalam sebuah duel. Paul memperlihatkan keahliannya dengan memisahkan duri ikan secara detail dan presisi, sementara Sky menunjukkan tekniknya dalam mengiris serta memisahkan daging ikan dari kulitnya dengan sangat halus.
Penampilan keduanya yang memukau membuat para pengunjung terkesan hingga akhirnya mereka didaftarkan untuk mengikuti kompetisi memasak internasional. Kompetisi tersebut memiliki dampak besar bagi keberlangsungan The Seven. Jika Sky berhasil memenangkan kompetisi, maka restoran tersebut tidak akan diruntuhkan oleh pemerintah setempat. 鼓掌！喺呢個比賽入面。 Setelah peristiwa itu, Paul mulai mendapatkan perhatian dari stasiun televisi dan diundang untuk wawancara. Dalam wawancara tersebut, Paul menyampaikan kritik terhadap restoran Tiongkok yang dinilainya kurang berkembang, terlalu monoton, dan tidak mengikuti kemajuan zaman karena masih mempertahankan gaya tradisional. Pernyataan tersebut disaksikan oleh Sky melalui televisi, yang kemudian semakin termotivasi untuk membuktikan kemampuannya dan mempertahankan kehormatan masakan tradisional. 睇佢個樣做 facial 同修甲，佢有叻。 Keesokan harinya terpilih 2 koki terbaik yang akan melaju ke kompetisi memasak nasional, yaitu Sky dan Paul. Pemenang dari kompetisi tersebut nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk berduel dengan seorang koki legendaris yang telah 2 kali berturut-turut memenangkan kompetisi memasak internasional. Sosok tersebut dikenal dengan julukan Dewa Masak. Tanpa diduga, Dewa Masak itu ternyata adalah ayah kandung Sky. Dalam sebuah wawancara, sang Dewa Masak sempat ditanya mengenai kesamaan marganya dengan salah satu koki dari restoran The Seven. Namun, dengan tegas ia membantah mengenal Sky dan menyatakan bahwa marga yang sama merupakan hal yang umum di Tiongkok. Di sisi lain, Mayo terlihat mengunjungi restoran The Seven dan memberikan undangan makan malam kepada Sky. Sky pun memenuhi undangan tersebut. Di restoran tempat Paul bekerja, Sky disajikan berbagai hidangan yang unik dan kreatif. Namun, ia merasa bahwa Paul sedang memamerkan kemampuannya. Karena kesal, Sky secara impulsif masuk ke dapur dan melemparkan makanan yang ada di hadapannya. 我嚟食飯，唔係嚟睇你變魔術。你要整蠱做鬼返法國。 Melihat sikap tersebut, Paul menantang Sky untuk mengolah sepotong daging sapi. Tanpa ragu, Sky langsung menunjukkan kemampuannya. Ia memasak dengan cepat dan cekatan, menghasilkan hidangan daging yang tampak lezat dan menggugah selera. Setelah itu, giliran Paul yang menunjukkan keahliannya. Ia menggunakan teknik memasak modern dan menyajikan hidangan dengan tampilan yang lebih artistik dan menarik. Namun, setelah mencium aroma masakan Paul, Sky justru pergi begitu saja tanpa memberikan tanggapan. Sesampainya di The Seven, Sky terlihat termenung. Tidak lama kemudian, ia menerima panggilan dari gurunya, Seven, yang memintanya untuk datang ke suatu tempat. Sky pun segera menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana, Sky dipertemukan dengan ayahnya. Hanya dengan melihat wajahnya saja, Sky langsung diliputi amarah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki seorang ayah. Sementara itu, sang ayah berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa ia menjauh demi mencegah Sky merasa tertekan karena memiliki ayah yang sangat hebat, sementara dirinya dianggap biasa saja. Ia juga menyatakan keinginannya untuk melihat kemampuan Sky saat mereka bertemu di arena kompetisi. Dalam momen tersebut, Sky berjanji bahwa ia akan mengalahkan ayahnya. 春風里嘅一間小店都可以出食神。
真是。 Tak lama kemudian tibalah hari pelaksanaan kompetisi memasak nasional. Sky dan Paul tampil di atas panggung sebagai finalis. Pemenang kompetisi ini akan dikirim ke Makau untuk mengikuti kompetisi internasional dan pemenangnya akan berkesempatan menantang sang dewa masak. Kompetisi berlangsung dengan sangat sengit. Sky tetap menggunakan teknik memasak tradisional, kali ini dengan mengolah seekor ayam. Sementara itu, Paul kembali mengandalkan metode modern dan menciptakan hidangan penutup yang indah serta inovatif. Setelah kedua hidangan selesai, para juri mulai melakukan penilaian. Hasilnya, Sky dan Paul memperoleh skor yang sama. Ketua juri kemudian diminta untuk menentukan pemenang. Pada akhirnya, pilihan jatuh kepada Paul. Ketua juri berpendapat bahwa memasak tidak hanya soal rasa, tetapi juga memerlukan sentuhan seni agar hidangan menjadi lebih menarik secara visual. Kekalahan tersebut membuat Sky sangat terpukul hingga ia langsung meninggalkan panggung.七叔，教我煮嘢啦，好唔好？ Keesokan harinya, Sky bahkan memilih untuk tidak datang ke restoran. Mengetahui hal itu, Seven mendatanginya di sebuah tempat permainan. Di sana, Seven mencoba menghibur Sky dengan bermain bersamanya. Setelah kalah dalam permainan, Seven menyampaikan bahwa dalam setiap pertandingan selalu ada pihak yang menang dan kalah. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat berkelana di masa lalu. Saat itu, ia bertemu dengan dua biksu kecil yang membagikan bekal mereka. Seven sempat mengkritik cara pengolahan makanan tersebut, namun kedua biksu menjelaskan bahwa mereka sendiri yang membuatnya, mulai dari menanam gandum hingga mengolahnya menjadi roti. Oleh karena itu, mereka sangat menghargai makanan tersebut karena merupakan hasil kerja keras mereka sendiri. 说得好。 Dari kisah tersebut, Seven berpesan kepada Sky bahwa setiap hidangan harus dibuat dengan penuh cinta dan dihargai apapun hasilnya. Mendengar cerita itu, Sky akhirnya tersadar dan mulai memahami makna sesungguhnya dari memasak. Di tempat lain diperlihatkan suasana di dalam restoran Stellar. Tak disangka, pemilik restoran tersebut justru malah memutuskan untuk mengirim Mayo sebagai perwakilan dalam kompetisi internasional berikutnya. Terungkap pula bahwa selama ini Mayo mendekati Paul hanya untuk memperoleh resep-resep rahasianya. Bahkan Mayo mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan dengan pemilik Stellar. Mendengar pengakuan tersebut, Paul merasa sangat marah dan kecewa hingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan restoran tersebut. Di luar, Paul secara tidak sengaja bertemu dengan Sky. Keduanya kemudian duduk bersama dan saling berbagi cerita tepat di depan sebuah spanduk yang menampilkan sosok Dewa Masak. Dalam percakapan tersebut, Paul mengungkapkan bahwa Dewa Masak adalah sosok yang selama ini ia jadikan panutan. Mendengar hal itu, Sky mengungkapkan bahwa Dewa Masak tersebut adalah ayah kandungnya. Meski awalnya Paul tidak percaya, pada akhirnya ia menerima kenyataan tersebut setelah mendengar penjelasan Sky tentang masa lalunya bersama sang ayah. 當然，而家我哋都輸。咁我哋而家又算係打成平手咯。但係我唔會放棄嘅。我都唔會放棄。
Pada waktu yang sama, pemilik Stellar mendatangi restoran The Seven untuk bernegosiasi agar restoran tersebut dijual kepada mereka. Namun, situasi berubah ketika ia melihat Paul datang bersama Sky. Paul dengan tegas menyatakan bahwa ia tetap akan mengikuti kompetisi internasional dan bahkan akan melakukannya bersama Sky. 你諗清楚未啊？我諗清楚，我想天賜同我一齊參加呢一個比賽，只有同天賜合作，先有機會贏。你是敌人的敵人，就是我们的朋友。一定的。 Sejak saat itu, Sky dan Paul mulai berlatih bersama secara intens. Hubungan keduanya pun semakin akrab seiring berjalannya waktu, hingga akhirnya hari kompetisi internasional pun tiba. Para koki dari berbagai negara berkumpul untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Let's begin！ 賽開始。幾位專家嚟幫我哋評選好咧。今日幾位嘅評判大家知名美食專欄作家，亦都係我哋館嘅神高地位，亦都係。 한국 두부를 만든 것일까요? 정말 맛있을 것 같은데요. Drew is cooking pigeon tonight, am I right? Use butter to keep it crispiness outside. Kurosawa sushi. 일본 선수의 경우 사용하지 않고 갑오징어와 오징어 하고 있네요. 그 용기가 정말. 譚國峰師傅，請問兩位印度？我睇見佢哋係做緊一個唔錯嘅印度教。蔡神，你覺得呢兩位新一 which is very unique. 提醒翻我哋嘅5強選手。Kompetisi berlangsung dengan sengit dan pada akhirnya Sky serta Paul berhasil keluar sebagai pemenang yang disambut dengan antusias oleh para pendukung mereka. 個頭都好痛啊！究竟邊個會贏呢？ 經過評委會商議，最後決定優勝者係高天賜同安保羅。高天賜佢哋嗰度絕對係美食界。 Setelah kemenangan tersebut, Sky dan Paul berbincang mengenai tahap selanjutnya. Karena hanya satu peserta yang berhak maju untuk menghadapi Dewa Masak, Paul dengan lapang dada mengalah dan meminta Sky untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Ia ingin memberikan kesempatan kepada Sky untuk membuktikan kemampuannya di hadapan ayahnya sendiri. Akhirnya, tibalah pertandingan final yang mempertemukan Sky dengan sang Dewa Masak di atas panggung yang disaksikan oleh banyak penonton. Kompetisi pun dimulai. Di awal, Dewa Masak langsung menunjukkan aksinya, sementara Sky sempat terlihat ragu dan termenung. Melihat hal tersebut, sang ayah menghampirinya dan memberinya segelas air sebagai bentuk penyadaran. Sky pun tersadar dan mulai kembali fokus. Di luar dugaan, Sky memilih untuk memasak hidangan yang sangat sederhana, yaitu mie yang tampak kontras dengan hidangan mewah dan kompleks yang disiapkan oleh Dewa Masak. Setelah waktu memasak berakhir, para juri mulai mencicipi hidangan. Masakan Dewa Masak mendapatkan penilaian yang sangat memuaskan. Ketika giliran Sky, ia justru membawa hidangannya langsung kepada sang ayah. Ternyata mie yang ia buat adalah hidangan terakhir yang pernah dimasak ayahnya untuk dirinya di masa lalu. Melalui hidangan tersebut, Sky berusaha menyentuh hati ayahnya dan mengingatkan kembali hubungan mereka. Sang Dewa Masak pun mencicipi hidangan itu, dan sebelum Sky meninggalkan panggung, ia memberikan pujian atas masakan tersebut. Bahkan, ia melanjutkan makan dengan penuh kenikmatan, sementara Sky tetap berjalan meninggalkan panggung. Necktie.
Film kemudian ditutup dengan suasana perayaan di restoran The Seven. Seluruh orang tampak bergembira dan memberikan sorakan meriah sebagai bentuk dukungan terhadap restoran tersebut. Di tengah kebahagiaan itu, kisah pun berakhir. 我们7季要让这世上没有难吃的饭，干杯！ Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan takut memulai dari nol. Bahkan yang hebat sekalipun pernah diremehkan. Yang penting terus belajar, percaya diri, dan lakukan semuanya dengan hati. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.